Oke, berikutnya ini saya mau menjelaskan medan magnet pada sekitar kawat yang melingkar ya. Jadi kalau di video ini sekarang kawatnya yang melingkar dan kawat melingkar ini dikasih arus I gitu. Nah, medan magnetnya akan muncul di pusat, di tengah-tengah kawat melingkar itu. Ya, jadi pertama kalau di pusat lingkaran ya, di titik ini nih, pusat lingkarannya, medan magnetnya rumusnya mu0 IN per 2A, dengan A itu jari-jarinya ya. Arahnya berdasarkan rule ini. Jadi medan magnetnya itu jempol, sementara arusnya itu 4 jari gitu. Kamu praktekin ya. Jadi ini kebalikan dari yang kawat lurus untuk jempol sama 4 jarinya. Nah, ada dua kasus. Pertama di pusat, rumusnya ini. Yang kedua adalah di sumbu. Sumbu itu garis yang melewati pusat. Jadi di sini nih, titik P-nya sekarang. Ya. Jadi kamu buat 4 jarinya melengkung di bagian depannya ke kanan, maka jempolnya akan ke atas. Jadi BP-nya ke atas. Nah, kalau yang 4 jari sumbu, rumusnya mu0 I A kuadrat per 2R pangkat 3 kali N. A itu jari-jarinya, R itu sisi miringnya, jarak dari pusat ke pinggir lingkaran. Gitu ya. Kita lihat contoh cara pakainya. Jadi misalnya prakteknya gini ya. Jadi kalau ini kan kawatnya datar nih. Contoh gambarnya. Bisa juga kawatnya misalnya gini. Kalau kawatnya sekarang muter gini misalnya. Nah, katakanlah searah jarum jam deh. Maka B-nya akan kalian bikin 4 jari kamu melingkar searah jarum jam. Maka B-nya akan masuk di pusatnya sini. Gitu. Atau mungkin kalau putarannya begini. Nah, misalnya di bagian depan ke bawah. Jadi 4 jarimu yang bagian depan ke bawah, bagian belakang berarti ke atas ya. Nah, B-nya akan di pusat sini ke arah kanan. Jempolnya akan ke arah kanan. Di sumbu-sumbu sini juga ke arah kanan ya. Kurang lebih begitu. Oke. Cara pakai aturan tangan kanan ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Ada kawat melingkar berjari-jari 8, ada 20 lilitan. Banyak lilitan ini N. Jari-jari ini kalau di sini A ya. Terus yang ditanya induksi magnet di pusat lingkaran adalah sekian di pusat. Maka hitung I-nya dulu yang A. Ya, B di pusat rumusnya mu0 I N per 2A. Jadi masukin B-nya 2pi kali 10 pangkat min 4. mu0 itu 4pi 10 pangkat min 7. Arusnya kita mau cari. N-nya lilitannya ada 20 per 2A. A-nya jari-jarinya 0,08. Nah, dari sini kita dapat I-nya. P-nya bisa dicoret ya. Ini duanya coret sama ini coret sama ini. Jadinya I-nya 0,08 pangkat min 4 kali dibagi 20 pangkat min 7. Dapatnya harusnya 4 ampere. Nah, baru kita cari nih yang B. Dia tanya kuat medan magnet pada titik sumbu yang jaraknya 6 cm dari pusat lingkaran. Jadi kalau ini lingkarannya, ini ya. Nah, pusat lingkaran kan di sini, sumbunya di sini. Nah, gini. Dimana ini 6 cm, kita tahu jari-jarinya 8 cm. Jadi A-nya 8, R-nya sisi miring ini. Nah, R-nya 10 berarti ya. Nah, di sumbu, B di sumbu rumusnya mu0 I ini ya. A kuadrat di atas per 2R pangkat 3 kali N. Jadi 4pi 10 pangkat min 7 kali arusnya 4. A itu 8 cm nya 0,08 kuadrat
per 2R pangkat 3, 2 kali 0,1 pangkat 3 kali N, 20. Dah, tinggal dihitung. 4 pangkat min 7 kali 4 kali 0,08 kuadrat bagi 2, 0,1 pangkat 3 kali 20. Nah, dapatnya 1,024 pi kali 10 pangkat min 4 Tesla. Gini ya, di sumbu sama di pusat. Oke, contoh lain misalnya pada suatu penghantar dialiri arus listrik I-nya 9 ampere, jari-jarinya 2 pi cm, mu 0-nya ada. Jari-jari ini berarti sebagai A ya. Maka besar induksi magnet di titik P. Nah, tapi di kasus ini lingkarannya cuma segini. Bukan full. Ya. Ini berarti N-nya 240 derajat. Yang ini kan 240 ya. Per 360. Atau dia cuma 2/3 lingkaran. Bedanya cuma begitu, ya. Jadi nggak selalu satu, nggak selalu N-nya ada. Bisa juga pecahan. Nah, rumusnya tadi yang B di pusat, mu 0 IN per 2A. Jadi tinggal kita masukin 4pi kali 10 min 7 kali arusnya 9, N-nya 2/3 per 2A. A-nya 2 pi senti, berarti 2 pi jadiin meter dibagi 100. Bisa dicoret, maka hasilnya 9 kali 2/3, 6 kali 10 min 7 bagi 1/100. 6 kali 10 pangkat min 5. Bentar, 2/3. 4pi kali 10 min 7, 9 kali 2/3 kali 10 pangkat min 7 bagi mu 0 IN per 2A. Betul. Berarti mu 0 IN per 2A. Ya, dapatnya 6 kali 10 min 5. Betul, nggak ada jawaban ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau kawatnya begini nih, sebuah arus melewati loop berlawanan arah jarum jam seperti pada gambar. Maksudnya yang di atas ini melawan jarum jam, berarti begini ya. Nah, terus yang di bawah arusnya, karena ini kan ngalir ya, arusnya di bawah jadi gini. Nah, maka besar induksi di titik O. Nah, ini perhatiin, titik O ini, pusat ini dipengaruhi oleh dua kawat lengkung. Kawat lengkung pertama yang ungu, putarannya berlawanan jarum jam, itu membentuk, jadi 4 jari kamu bikin melawan jarum jam. Maka jempolnya akan ke arah titik. Ini saya kasih nama B1 gara-gara yang ungu. Sementara B2 bikin 4 jari kamu searah jarum jam. Maka B-nya akan silang. B2 gitu ya. Dua-duanya sama setengah lingkaran. Cuman lingkaran yang luar itu 10 cm, lingkaran yang dalam 5 cm. Nah, sekarang kita cari yuk B1 sama B2-nya dulu. Yang lebih besar itu yang B2 ya, karena dia lebih dekat. Jadi saya cari B2 dulu. B2 mu 0 IN per 2A rumusnya ya. Berarti 4pi 10 4 min 7 kali arusnya 5 kali N-nya setengah lingkaran dibagi 2A. A-nya yang dalam yang 5 cm. 0,05 jadiin meter ya. Ini kita hitung dulu. Dapatnya 10 pangkat min 5. Jadi pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ini arahnya silang. Kemudian yang B1 juga kita hitung. Mu 0 IN per 2A. Hasilnya 4pi 10 pangkat min 7 kali 5 kali setengah. Cuman bedanya sekarang yang besar A1 nya. A nya yang 0,1. Oke, kita hitung. Ini dapatnya 5pi kali 10 pangkat min 6 Tesla. Tapi arahnya titik. Nah, karena ini berlawanan arah, jadi kita harus kurangin B total, B resultannya. Dikurangin hasilnya 5pi kali 10 pangkat min 6 juga.
Tesla gitu. Oke, ini contoh variasi-variasi soal yang kawat melingkar. Bisa begini, dijumlahin atau dikurangin tergantung arahnya. Bisa lingkarannya nggak penuh, cuma 2/3 atau mungkin setengah ya, atau yang disumbu seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang medan magnet di kawat melingkar. Semoga bermanfaat.